Kembali bersama ASH Channel. Setiap tahun, daftar hewan langka dan terancam punah semakin bertambah saja jumlahnya. Menurut International Union for Conservation of Nature, IUCN, pada tahun 2013 terdapat 21.286 spesies hewan di dunia yang terancam punah. 1.206 spesies diantaranya merupakan hewan yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ASH Channel telah merangkum 18 jenis burung langka di Indonesia. Alasan kelangkaan burung-burung berikut ini bermacam-macam, mulai dari perburuan liar, habitat alami yang kian habis, dan lainnya. Satu. Cenderawasih biru, Paradisa rudolfi. Burung cenderawasih biru merupakan burung langka yang berasal dari tanah Papua. Burung bernama Latin Paradisa rudolfi ini banyak ditemukan di daerah hutan-hutan pegunungan. Umumnya hidup di ketinggian 1.400 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Sama seperti namanya, cenderawasih biru memiliki dominan bulu berwarna biru di bagian punggung dan sayap. Sedangkan bagian kepala, leher dan dada berwarna hitam. Burung cantik ini dinyatakan rentan oleh IUCN Red List. Maka dari itu burung ini sangat dilindungi dan tidak boleh diburu. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum burung cenderawasih biru. Memiliki warna bulu dominan hitam dan biru, paruhnya berwarna putih agak kebiruan, kakinya berwarna abu-abu metu coklat tua. Jika diperhatikan seksama, di sekitar macu burung ini terdapat dua buah setengah lingkaran putih memiliki sayap berwarna biru terang, sehingga sangat mudah dikenali sama seperti burung pada umumnya. Cenderawasih biru jantan dan betina juga dapat dibedakan berdasarkan fisiknya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara cenderawasih biru jantan dan betina dilihat dari ciri fisiknya. Ciri-ciri cenderawasih biru jantan, khusus untuk jantan, memiliki bulu tambahan di sekitar dada. Bulu-bulu jumbai ini berwarna coklat kemerahan jika dilihat dari atas, tapi jika dilihat dari bawah berwarna biru keunguan. Cenderawasih biru jantan memiliki tanda lingkaran oval hitam dengan terian berwarna merah di bagian dadanya. Terdapat dua bulu ekor tambahan yang terlihat seperti tali. Warnanya hitam dan lebih panjang dari bulu ekor lainnya, di ujungnya membulat dan berwarna biru. Ciri-ciri cenderawasih biru betina, ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan cenderawasih biru jantan. Tidak memiliki bulu tambahan di bagian dada. Tubuh bagian bawah berwarna coklat kemerahan. Gimana, cantik bukan burung ini? Namun sayangnya, kecantikannya jugalah yang membuatnya terus diburu dan menjadikannya sebagai salah satu satwa terancam punah. Dua. Sikatan Aceh, Chiornis ruckiei. Satu lagi burung yang masuk dalam daftar hampir punah, yaitu sikatan Aceh. Burung ini masuk dalam daftar burung yang dilindungi, dan statusnya sudah kritis, diambang kepunahan. Burung bernama Latin Chiornis ruckiei ini memiliki panjang tubuh 17 meter, untuk dewasanya. Tubuh bagian atas, mulai dari kepala, leher, sayap hingga ekor, didominasi dengan warna biru. Sedangkan untuk bagian dada, warna bulunya tergradasi dengan warna putih. Untuk sikatan Aceh betina juga bisa dibedakan dengan mudah. Pada tubuh bagian atas warna bulunya agak coklat kemerahan. Sikatan Aceh bisa dikatakan adalah salah satu burung paling misterius di Indonesia. Misterius dalam arti keberadaannya di alam liar. Sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1917 oleh Emruf, burung ini belum pernah lagi terlihat. Sehingga banyak pihak yang bertanya, masih adakah burung ini di alam liar? Namun, sejauh ini sikatan Aceh masih terdaftar dalam daftar burung Indonesia dengan nomor spesies 1106. Namun statusnya kritis, atau diambang kepunahan.
3. Telek Jawa, Vanellus macropterus. Berdasarkan pemantauan tim S Channel pada halaman Telek Jawa di Wikipedia, status Telek Jawa adalah kritis kemungkinan punah. Sama seperti namanya, telek Jawa merupakan burung endemik Jawa yang hidup di daerah rawa, muara sungai, serta lahan basah yang banyak genangan airnya. Burung bernama Latin Vanellus macropterus ini memiliki ukuran tubuh yang tidak begitu kecil, juga tidak begitu besar. Bagian tubuh atas didominasi dengan warna coklat. Sedangkan bagian kepala, leher, dada, hingga tunggir didominasi warna putih dengan aksen hitam di sekitar kepala. Salah satu ciri khas telek Jawa adalah gelambir berwarna kuning di atas paruhnya. Karena habitat alaminya di daerah rawa, kini burung ini kehabisan tempat tinggal karena banyaknya pemanfaatan lahan rawa yang dijadikan tambak, sawah, dan lainnya. Selain itu, faktor perburuan hewan juga menjadi salah satu akibat berkurangannya populasi telek Jawa. Menurut data dari IUCN, kemungkinan jumlah telek Jawa di alam liar hanya tinggal 50 ekor saja. Itu pun data dari tahun 2013, entah bagaimana dengan tahun ini. 4. Tohtor Sumatera, Charpococix viridis. Sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1916, tohtor Sumatera tidak pernah lagi dilihat keberadaannya. Hal ini membuat burung bernama Latin Charpococix viridis ini sempat masuk dalam daftar burung yang sudah punah. Namun pada Oktober 1997, keberadaan tohtor Sumatera tidak sengaja terfoto oleh kamera pengamat di Taman Nasional Bukit Barisan. Kemudian status burung tohtor Sumatera berubah dari punah menjadi kritis. Keberadaan burung tohtor Sumatera kembali terabadikan pada tahun 2006 di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, pada Januari 2007, tim Wildlife Conservation Society Indonesia Program, WCSIP, berhasil menangkap hidup-hidup burung ini yang tidak sengaja terjebak perangkap ayam hutan. Di alam liar, populasi burung tohtor Sumatera diperkirakan tidak lebih dari 300 ekor. Rata-rata panjang tubuh burung tohtor Sumatera dewasa mencapai 60 cm. Tohtor Sumatera termasuk ke dalam kategori burung petengger, sehingga biasa hidup di tanah hutan. Walaupun berukuran cukup besar, namun burung ini sangat pemalu. Lima. Gagak banggai, Chorsis unicolor. Secara penampilan fisik, gagak banggai hampir tidak ada bedanya dengan gagak hutan, memiliki warna dominan hitam ujung paruh hingga ujung ekor. Ukuran rata-rata gagak banggai dewasa adalah 39 cm. Burung bernama Latin Chorsis unicolor ini merupakan hewan endemik Sulawesi Tengah. Sama seperti namanya, gagak banggai hanya bisa sobat temukan di Kepulauan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Namun burung ini sangat langka dan tidak banyak yang mengetahuinya. Gagak banggai baru diketahui kembali keberadaannya pada tahun 2008, dan diperkirakan jumlahnya di alam kurang dari 300 ekor saja. Sejak tahun 2005, gagak banggai telah masuk dalam status konservasi critically endangered oleh IUCN Red List. Karena hanya tinggal di satu tempat, serta ancaman kerusakan hutan yang semakin menjadi-jadi, burung ini kian menghadapi kepunahan. Kita doakan saja semoga gagak endemik Sulawesi Tengah ini bisa bertahan dan tidak punah. 6. Punai Timor, Teronsitacea. Satu lagi burung yang masuk dalam status genting atau terancam punah, yaitu punai Timor. Punai Timor merupakan burung endemik Nusa Tenggara Timur, dan hanya bisa ditemukan di Pulau Roti, Semau, dan Timor Leste. Punai Timor dewasa memiliki panjang tubuh rata-rata 32 cm, memiliki warna bulu tubuh dominan hijau, serta aksen hitam di ujung sayap.
7. Kehicap boano, Monarcha boanensis. Kehicap boano merupakan burung ocahan dengan ukuran tubuh sedang, dewasanya rata-rata memiliki panjang tubuh 16 cm. Burung ini hanya memiliki dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Kehicap boano kini sudah mulai jarang ditemukan dan oleh IUCN dimasukkan ke dalam status kritis, atau hampir punah. Sama seperti namanya, kehicap boano hanya bisa ditemukan di Pulau Boano, pulau di ujung barat daya Pulau Seram, Maluku Utara. Burung berwarna hitam putih ini biasa hidup di areal hutan tropis dan subtropis dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Burung ini sempat tidak terlihat keberadaannya dari tahun 1918 hingga 1991. Pada tahun 1991, sekelompok peneliti dan ahli burung berhasil melihat dan menemukan keberadaan burung ini di Gunung Taun, Boano. Diperkirakan keberadaan burung ini di alam liar tidak lebih dari 200 ekor saja. Delapan. Kuau Raja, Argusianus argus. Kuau Raja mungkin adalah salah satu burung yang paling jarang kita dengar namanya. Kita lebih akrab dengan cendrawasih, elang Jawa, dan beberapa jenis burung lainnya. Burung bernama Latin Argusianus argus ini memiliki tubuh yang cukup besar. Jantan dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 120 cm, sedangkan betinanya hanya 60 cm. Bobotnya sendiri bisa mencapai 10 kg. Ciri fisik lainnya yang sangat mudah dikenali adalah adanya dua helai ekor panjang. Ekor ini bisa mencapai panjang 1 meter. Karena ukurannya yang cukup besar ini, Kuau Raja tidak bisa terbang jauh. Namun dibalik kekurangannya tersebut, Kuau Raja memiliki kelebihan yaitu larinya yang sangat cepat. Kuau Raja juga lihai dalam melompat, berpindah dari satu dahan pohon ke dahan lainnya. Namun, di alam liar burung ini lebih sering menghabiskan waktunya di permukaan tanah hutan. Kuau Raja memakan buah-buahan dan biji-bijian yang jatuh ke tanah. Selain itu, mereka juga sangat suka dengan semut, siput dan macam-macam serangga lainnya. IUCN memasukkan Kuau Raja ke dalam daftar hampir terancam. 9. Cendrawasih merah, Paradisa arubra. Satu lagi burung cantik yang berasal dari tanah Papua, yaitu cendrawasih merah. IUCN memasukkan cendrawasih merah ke dalam daftar burung langka dan terancam punah. Rata-rata panjang tubuh cendrawasih merah dewasa adalah 33 cm untuk betina, sedangkan jantannya bisa mencapai 72 cm. Burung ini memiliki bulu berwarna merah dengan warna putih di bagian sisi perutnya. Paruhnya berwarna kuning, serta di bagian ekor terdapat dua buah tali panjang berwarna kehitaman. Sama seperti spesies cendrawasih lainnya, cendrawasih merah juga memikat pasangannya dengan cara mengembangkan bulu-bulunya. Burung ini hanya ditemukan di Papua, tepatnya di Pulau Waigeo, Batanta, Genien, dan Saonek. Bangau tongtong, Leptoptilus javanicus. Bangau tongtong merupakan burung rawa berukuran besar yang termasuk dalam keluarga Ciconiidae. Sama seperti spesies bangau lainnya, bangau tongtong juga memiliki leher dan kepala tanpa bulu. Persebarannya meliputi Asia Selatan, India Timur, hingga Pulau Jawa. Secara global, IUCN memasukkan bangau tongtong ke dalam daftar rentan. 11. Gosong Maluku, Eulipoa wallacei. Jika dilihat sekilas gosong Maluku terlihat seperti ayam kampung, dengan panjang antara 33 hingga 34 cm, bulu berwarna coklat, tungging putih, dan kaki berwarna coklat kekuningan. Sama seperti namanya, gosong Maluku mendiami beberapa pulau yang termasuk dalam Kepulauan Maluku. Mulai dari Halmahera, Meiti,
Ternate, Bacan, Buru, Boano, Seram, hingga Harupu. Habitat asli gosong Maluku adalah daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 750 mdpl. Gosong Maluku bertelur dengan cara menggali sarang di pasir di malam hari. IUCN Red List memasukkannya ke dalam kategori rentan. 12. Kasuari gelambir ganda, Casuarius casuarius. Kasuari gelambir ganda memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, hingga 180 cm dan tidak bisa terbang. Memiliki bulu berwarna hitam dan kaku, leher berwarna biru cerah dengan 2 buah gelambir menggantung di depannya. Kasuari gelambir ganda lebih tinggi dibandingkan kasuari gelambir tunggal. Ciri fisik antara jantan dan betina tidak begitu terlihat. Hanya saja kasuari gelambir ganda betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Menurut IUCN Red List, kasuari gelambir ganda termasuk burung rentan punah. (13) Kakatua kecil jambul kuning, Cacatua sulfura. Kakatua kecil jambul kuning termasuk burung dalam kategori kritis dalam daftar IUCN Red List. Burung dengan ciri khas jambul berwarna kuning ini merupakan satu dari 6 spesies kakatua yang ada di Indonesia. Selain jambul warna kuning, ciri khas burung ini adalah seluruh bulunya yang berwarna putih. Habitat alami burung parut bengkok ini adalah hutan, pinggir hutan, hingga daerah pertanian dengan ketinggian mencapai 800 mdpl. Makanan utama kakatua kecil jambul kuning adalah buah-buahan, kacang-kacangan, serta biji-bijian. (14) Merak hijau, Paphamutichus. Merak hijau merupakan burung yang sangat indah. Burung jantan dewasa memiliki panjang hingga 300 cm, serta adanya bulu penutup ekor serta di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Sedangkan betinanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil serta tidak memiliki penutup ekor. Burung jantan akan memamerkan penutup ekornya sehingga terlihat indah di depan betina. Merak hijau hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa, salah satunya adalah di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Selain itu ada juga di Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Meru Betiri. Selain karena perburuan liar, berkurangnya jumlah merak hijau juga karena rusaknya habitat alami burung ini. IUCN menaikkan status merak hijau dari rentan menjadi genting. (15) Elang Jawa, Spizaetus bartelsi. Elang Jawa di antara semua burung langka yang ada dalam daftar ini, elang Jawa mungkin adalah yang paling populer. Tampilannya yang gagah, membuat siapa saja yang melihatnya pasti terpana. Spizaetus bartelsi merupakan salah satu burung besar yang hanya ada di Indonesia. Jika dilihat tubuhnya terlihat atletis dan ramping, panjangnya sekitar 60 hingga 70 cm. Ciri khas yang paling mencolok dari elang Jawa tentu saja adalah jambulnya. Dengan semua ciri fisiknya yang menawan itu, banyak yang memburunya secara liar, sehingga kini hanya tersisa sedikit di alam liar. Bukan hanya karena perburuan liar, berkurangnya jumlah elang Jawa juga karena ekosistemnya yang sudah rusak. Oh, ya, jika Sobat S Channel perhatikan, maka elang Jawa ini sangat mirip dengan lambang negara kita, burung Garuda, iya kan? (16) Maleo senkawur, Macrocephalon maleo. Maleo senkawur biasa hidup di dataran rendah dan perbukitan di ketinggian 1200 mdpl. Saat musim kawin tiba, maleo senkawur akan turun ke pesisir pantai atau hutan terbuka yang berpasir. Maleo senkawur termasuk hewan dengan tipe perkawinan monogami, yang artinya mereka akan selalu bersama pasangan sepanjang tahun. Maleo senkawur tidak mengerami telurnya. Mereka bertelur pada lubang yang mereka buat di pasir, kemudian membiarkan telurnya dirami oleh panas bumi dan matahari.
Masa pengeraman antara 60 hingga 80 hari pada temperatur 32 hingga 39 derajat. Karena kebiasaan bertelurnya ini, telur sangat rentan dimakan oleh biawak, babi hutan, ataupun diambil oleh manusia. Burung dengan nama Latin Macrocephalon maleo ini memakan buah-buahan yang jatuh ke tanah dan juga serangga yang mereka temukan di hutan. Menurut IUCN, maleo singkawur masuk dalam daftar merah atau terancam punah. Jalak Bali, Leucopsa rothschildi. Jalak memang sudah jadi salah satu burung kicau primadona di kalangan kicau mania. Keindahan fisik serta kicauannya yang merdu menjadi daya tarik utama burung ini. Salah satu spesies jalak yang paling terkenal adalah jalak Bali. Sama seperti namanya, jalak Bali merupakan burung yang berasal dari Bali. Bernama Latin Leucopsa rothschildi, jalak Bali merupakan salah satu burung kicauan yang dilindungi. Burung ini mulai menurun jumlahnya di alam liar karena perburuan liar oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas, jalak Bali sangat mudah dikenali dari fisiknya. Hampir seluruh bulunya berwarna putih cerah. Hanya ada aksen warna biru di daerah sekitar mata, dan warna hitam di ujung sayap. Salah satu kelebihan jalak Bali adalah suaranya yang sangat merdu. Ditambah lagi dengan sifatnya yang periang, sehingga sering terlihat menari sambil berkicau. Pleci sangihe, Zosterops nahcorni. Dari semua jenis pleci sangihe adalah yang paling langka dan terancam punah. Burung ini memiliki suara kicau yang sangat merdu, namun kini harus berada di ambang kepunahan. Populasinya sudah sangat sedikit di alam liar, bahkan saking sedikitnya kacamata sangihe pernah dinyatakan punah. Hal ini karena terakhir kali ilmuwan mendengar suaranya adalah pada tahun 1999 di Gunung Sahendalira dan Gunung Sahendaruman. Saat ini diperkirakan keberadaannya di alam liar tidak lebih dari 50 ekor saja. Pleci sangihe hidup di daerah perbukitan yang berada pada ketinggian 700 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Karena semakin sempitnya habitat alami pleci sangihe, burung bernama Latin Zosterops nahcorni ini pun semakin dekat kepunahan. IUCN bahkan memasukkan burung ini ke dalam daftar merah, red list, atau bisa dikatakan memiliki status keterancaman tinggi. Nah, itu dia tadi 18 jenis burung langka di Indonesia yang bisa ASH Channel berikan ulasannya buat teman-teman. Beberapa pernah dinyatakan punah, namun beruntung masih tersisa sedikit di alam liar dan akhirnya bisa diselamatkan lagi. Beberapa sudah benar-benar punah dan kita tidak akan bisa menikmati keindahannya lagi, hanya bisa memandangnya dari foto. Ayo, kita jaga satwa endemik Indonesia. Jangan pernah membeli dan menangkap hewan yang sudah masuk dalam daftar terancam punah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share dan jangan lupa tinggal komen teman-teman tentang video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.